Khotbah dengan tema mustard seed. Apa itu mustard seed? Biji sesawi. Ya, kita akan belajar bersama-sama siang ini tentang mustard seed atau biji sesawi. Silakan kita buka Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Dua ayat saja, nanti ayat 31 pria yang membaca, ayat 32 wanita yang membaca. Yang Matius 13:31 pria yang membaca, 32 wanita yang membaca. Pria lebih dulu, 2, 3. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Kaum wanita, Yesus mengawali perumpamaan yang diajarkan. Jadi dalam setiap pengajaran yang Yesus sampaikan selalu berisi perumpamaan-perumpamaan supaya mudah dimengerti. Yesus pakai contoh kehidupan sehari-hari sehingga supaya jemaat bisa menerima, mengerti makna dari pengajaran Yesus. Nah, selalu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan selalu disinggung hal kerajaan sorga. Kenapa? Yesus selalu mengawali pengajarannya, mengawali khotbahnya dengan kalimat hal kerajaan sorga. Saudara, saya akan berikan 3 perbedaan antara agama dengan kerajaan Allah, ya, supaya saudara mengerti. Yang pertama, perbedaan agama dengan kerajaan Allah. Yang pertama, agama itu mencari Allah, ya. Kenapa orang membentuk agama, membuat agama supaya orang mau cari Tuhan, ya. Sehingga agama itu intinya orang mencari Tuhan. Tapi kerajaan Allah, Tuhan mencari manusia. Kalau saudara cari Tuhan, kapan ketemunya, saudara? Warga, ya, masyarakat gak bisa ketemu Jokowi, betul gak? Sulit saudara mau ketemu Jokowi. Wah, di depan istana udah dicegat dulu sama PM. Mau ngapain? Ya. Mau ketemu presiden, gak bisa, Pak. Mau ketemu itu gak gampang. Tapi kapan masyarakat bisa ketemu Jokowi? Waktu Jokowi datang berkunjung, betul gak? Mengunjungi mall, ajak Jan Etes, ya, cucunya main di mall. Di situ masyarakat bisa ketemu Pak Presiden, selfie yuk. Kalau bukan Jokowi yang turun mengunjungi masyarakat, mengunjungi lokasi tertentu, masyarakat gak bisa ketemu Jokowi, sulit. Makanya agama itu mengajar manusia mencari Tuhan. Tapi kerajaan Allah mengajar Allah mencari manusia. Itu hebatnya kerajaan Allah. Makanya Yesus turun. Orang gak bisa ketemu Tuhan, tapi Yesus sebagai perantara Tuhan, dia datang mengunjungi manusia. Makanya Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat ketemu dengan Bapa kalau tidak melalui aku. Kita butuh Yesus, karena hanya lewat Yesus kita bisa ketemu Tuhan. Amin. Yang kedua, agama itu selalu mengajar mereka, agama itu memilih Tuhan. Agama A pilih dewa A, agama B pilih Tuhan B, agama C pilih dewi C. Mereka yang menentukan Tuhannya, menentukan sesembahannya. Mereka pilih, oh kita agama ini kita mau pilih siapa yang kita mau sembah. Kita masuk agama ini kita mau pilih siapa yang kita mau puja. Itu agama. Tetapi kerajaan Allah bukan manusia memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Itu bedanya, dahsyat ya.
Agama manusia memilih Tuhan, tapi kerajaan Allah Tuhan memilih manusia. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan hari ini saudara adalah orang yang paling berbahagia di seluruh dunia. Kenapa? Karena Tuhan sudah pilih saudara. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Yesus kita. Tuhan sudah pilih saudara. Dahsyat. Tuhan pilih saudara. Jadi kita adalah orang-orang pilihan Allah, umat pilihan. Kita harus bangga, kita harus sungguh-sungguh menghidupi iman kita. Kenapa? Aku sudah dipilih Tuhan. Coba ngomong kiri kanan, ngomong gini, kamu sudah dipilih Tuhan. Ya. Kita sudah dipilih Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa beda agama dengan kerajaan Allah? Kalau yang ketiga, agama itu mendidik manusia, memperlengkapi manusia, supaya kalau mati masuk sorga. Tapi kerajaan Allah beda. Kita tidak dididik, dipersiapkan supaya mati masuk sorga. Tapi kerajaan Allah mengajar kita harus menghadirkan sorga di atas muka bumi ini. Makanya Yesus mengajar doa Bapa kami. Salah satu kalimat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kita udah gak lagi mikirin sorga. Sorga sudah disiapkan buat saudara. Amin. Sorga sudah menjadi milik kita. Karena Yesus sudah menebus kita dari segala dosa. Sekarang persoalannya kita gak usah lagi mikirin sorga. Tapi bagaimana caranya kita menghadirkan sorga di bumi ini. Menghadirkan sorga di rumah tangga kita. Menghadirkan sorga di pekerjaan kita. Menghadirkan sorga dalam hidup kita sehari-hari. Sesuai dengan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu perbedaan antara agama dengan kerajaan Allah. Sebab itu lewat firman Tuhan ini saya mau katakan, janganlah cuma jadi orang yang beragama Kristen. Jangan cuma jadi orang yang beragama Kristen, tapi jadilah warga kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara warga kerajaan Allah, bukan sekedar orang beragama Kristen. Kalau saudara orang beragama Kristen, maka saudara hanya orang-orang yang diajar dengan ajaran-ajaran agama. Tapi kalau saudara warga kerajaan Allah, Anda menghadirkan sorga di atas muka bumi ini. Seorang warga itu bisa kita tahu dia dari mana asalnya, lewat adatnya, lewat budayanya, lewat perkataannya. Betul tak? Kita bisa tahu, oh ini orang Afrika, dari mana adatnya, budayanya. Oh ini orang Australia, oh ini orang Eropa, oh ini orang Rusia. Kita bisa tahu seseorang itu berasal dari mana melalui apa? Adatnya, budayanya, bahasanya. Kalau saudara warga kerajaan Allah, maka saudara harus menunjukkan, menyatakan kerajaan Allah di atas muka bumi ini melalui hidup sehari-hari saudara. Nah, sebab itu Yesus membentangkan perumpamaan. Hal kerajaan sorga itu diumpamakan seperti biji sesawi. Apa maksudnya di sini? Saudara, biji sesawi itu biji yang paling kecil di dunia. Sangat kecil, ya, lebih kecil mungkin dari merica, ketumbar gitu, kecil banget, ya. Saudara pernah ke Israel, saudara mungkin pernah perhatikan sangat kecil, ya. Tapi biji ini biar kecil, kalau sudah bertumbuh jadi pohon yang besar, sehingga banyak burung-burung bersarang di cabang-cabang pohon ini, ya. Ini bukan sawi-sawi yang kita masak, beda saudara. Sesawi ini satu jenis pohon di Israel, namanya sesawi, ya, mustard, ya. Nah, ini bukan sawi sayur-sayuran, tapi ini sebuah pohon. Nah, pohon yang besar ini dimulai, ya, dari biji atau benih seed, ya, yang kecil lalu menjadi besar.
Yang pertama yang saya mau ajar kepada kita, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Amin. Saudara, manusia itu senang dengan hal-hal besar, tapi Tuhan suka dengan hal-hal kecil. Saya kasih contoh bahwa semua yang besar itu mulai dari kecil. Contohnya kita ini loh saudara. Saudara tahu kenapa jadi kita? Itu kan karena maaf ya saudara, ada sel pria ketemu dengan sel telur wanita ya. Itu jutaan loh jumlah sel ya, sel sperma lalu ketemu dengan sel telur wanita, itu jumlahnya jutaan. Dari jutaan itu ada satu yang nempel, jadilah kita. Saudara kalau lihat sel ya, itu gak bisa kelihatan dengan kasat mata, harus pakai mikroskop ngelihatnya, gak kelihatan. Tetapi dari sel yang gak kelihatan dengan kasat mata itu, jadilah saudara nih yang gede-gede ini, yang besar-besar ini ya. Saudara hidup, saudara jadi manusia yang besar, tinggi, besar, gemuk ya. Itu dimulai dari satu sel yang gak kelihatan dengan kasat mata. Jadi semua yang besar dimulai dari yang kecil, saudara. Nah sebab itu jangan meremehkan yang kecil. Artinya dalam hidup saudara jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Aduh, saya gak ada apa-apanya Pak, saya gak bisa, saya anak orang miskin, saya usaha pun modal pas-pasan, bagaimana saya bisa jadi besar? Hari ini saya mau katakan, dalam dirimu ada benih kerajaan Allah. Sehingga engkau harus berkata, memang aku kecil, tapi kalau aku disertai Tuhan, aku jadi besar dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah pandang diri kita, aduh Pak, saya ini dari keluarga gak punya apa-apa, saya sekolah cuma lulusan SMP, lulusan SMA, bagaimana mungkin hidup saya masa depannya bisa luar biasa? Saya mau katakan, dalam hidupmu ada benih kerajaan Allah. Sebab itu saudara harus katakan kepada dirimu sendiri, saya bisa bersama Tuhan, aku lakukan perkara besar. Saudara ada seorang yang namanya Jack Canfield. Jack Canfield ini adalah penulis buku dari Chicken Soup for the Soul. Nah, Jack Canfield ini seorang motivator ya, dia banyak kasih motivasi rohani. Bagaimana orang itu bisa melihat masa depannya dengan cemerlang, masa depan seseorang penuh harapan. Nah, dia penulis buku yang sangat terkenal, buku bestseller, judulnya Chicken Soup for the Soul. Ya, itu artinya sop ayam buat jiwa ya di Indonesia kan. Nah, satu waktu Jack Canfield waktu masih muda dia pernah bikin pesta, tapi pestanya beda dengan yang lain ya. Dia memberikan aturan bagi orang yang mau jadi peserta pesta itu harus mengikuti aturan. Yaitu pertama, yaitu mereka harus pakai kostum yang mereka inginkan mereka jadi seperti apa 5 tahun mendatang. Jadi contoh, ada orang yang kepingin, aduh nanti 5 tahun mendatang ke depan saya kepingin jadi pengacara. Nah dia harus pakai kostum pengacara. Oh saya nanti ke depan kepengen jadi dokter, dia harus pakai kostum dokter. Oh ke depan saya mau jadi pengusaha, dia harus pakai kostum pengusaha. Oh ke depan saya mau jadi artis, dia harus datang ke pesta dengan pakaian kostum artis ya. Jadi ini memang pesta unik sekali yang diadakan oleh Jack Canfield. Wah, pesta berjalan dengan meriah karena pesta itu unik. Nah beberapa tahun kemudian Jack Canfield ini mencoba untuk lihat foto-foto di masa muda. Dan ketika dia buka foto-foto di masa muda, dia kaget dan merasa merinding. Kenapa? Karena sebagian besar dari teman-temannya itu sekarang menjadi seperti apa yang mereka peragakan di kostum mereka waktu pesta beberapa tahun yang lalu. Oh ini saya kenal ini. Ya misalnya ini si Matthew kepengen jadi pengacara dan betul sekarang jadi pengacara. Oh ini saya tahu ini si John ini kepengen jadi dokter, ini kostumnya kostum dokter. Sekarang betul dia jadi dokter.
Jadi sebagian besar teman-temannya itu menjadi seperti apa yang mereka inginkan waktu di pesta itu beberapa tahun yang lalu. Dan ini Jack Canfield katakan, inilah yang dinamakan dengan dimensi iman. Artinya hidupmu, masa depanmu itu bergantung dari apa yang kau pikirkan dan katakan hari ini. Setuju, katakan amin. Amin. Ini hal yang kecil, tapi hidupmu ditentukan dari apa yang kau pikirkan dan perkatakan hari ini. Makanya kita harus menghargai biji sesawi dalam hidup ini. Kecil, tapi nanti kalau dia sudah tumbuh jadi pohon yang besar. Saya memang hari ini seperti biji sesawi, nampaknya tidak berarti, tapi bersama Tuhan, karena dalam diriku ada benih kerajaan Allah. Nanti aku akan tumbuh dengan luar biasa. Masa depanku penuh harapan. Sebab itu mulai pikirkan dan perkatakan hal-hal yang luar biasa dari hidupmu sekarang. Sekalipun hidupmu hari ini penuh dengan masalah, sekalipun hidupmu hari ini penuh dengan tantangan, tapi perkatakan, aku percaya Tuhan, bersamamu aku pasti lebih dari pemenang. Itu akan terjadi. Itu namanya dimensi iman. Jangan ketika saudara mengalami masa sulit, mengalami masa persoalan, justru saudara menganggap diri saudara, aduh saya sial Pak, matilah gua, ya bangkrutlah gua. Saudara, itu nanti menentukan masa depan, ya. Jangan ketika saudara bertengkar dengan pasangan hidup, dikit-dikit ngomong cerai aja ya, cerai aja. Saya mau katakan, mulai perkatakan dan pikirkan hal-hal yang positif tentang dirimu. Karena engkau dan saya biji sesawi, kecil, gak berarti. Tapi nanti kalau dia sudah tumbuh, dia menjadi pohon yang besar. Mulai pandang dirimu, engkau berharga, engkau berarti. Kenapa? Di dalam dirimu ada benih kerajaan Allah. Itu yang Yesus mau ajarkan kepada kita. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, biji sesawi ini supaya tumbuh menjadi besar. Ayat ini mengatakan biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang. Ditaburkan orang. Maksudnya ditaburkan orang di ladang ini berbicara, hidup saudara harus mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Makanya Yesus mengajar, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini seperti biji sesawi yang ditaburkan. Saudara, ketika biji sesawi ditaburkan, dia gak bisa milih jatuhnya di mana. Betul gak? Saya waktu ke Israel, saudara, mengunjungi kota Yeriko. Ya, kota Yeriko itu kota penghasil korma terbaik di Israel. Jadi mau beli korma, itu korma Yeriko bagus. Kenapa? Karena Yeriko itu cuacanya panas. Ya, jadi itu bagus untuk pertumbuhan korma. Makanya korma Yeriko itu agak sedikit kering, ya, kering, nggak terlalu basah. Makanya itu enak sekali. Ya. Nah, ketika kami mengunjungi Yeriko, saya melihat ada satu pohon sawi, pohon sesawi, ya, setinggi kira-kira 2 meter gitu ya. Tapi pohon ini tumbuh di tanah yang berlereng, tanah yang miring gitu. Jadi pohonnya juga miring, saudara. Lalu saya katakan, ini pohon sesawi ini lucu ya. Dia tumbuh di tanah lereng, tanah miring, saudara. Tapi memang biji sesawi itu gak bisa pilih mau tumbuh di mana, ya. Dia mungkin bisa jatuh ke tanah yang baik, yang lokasinya bagus. Tapi karena memang dia kecil, kadang-kadang ditiup angin. Nah, angin itu akan menjatuhkan dia di tanah yang mana saja, yang mungkin dia gak suka. Tapi yang penting bukan di mana dia jatuh, tapi yang penting di mana dia jatuh, dia bertumbuh. Amin. Gak bisa pilih-pilih, Bapak, Ibu, saudara dan saya gak bisa pilih-pilih jalan hidup ini. Kita maunya yang enak, yang lempeng-lempeng, dapat suami yang ganteng, anak tunggal,
bapak ibunya punya 3 pabrik, ya kan, keren, ganteng, gak pelit. Wah, ntar kalau gue punya istri, wah cakep, cantik, tinggi 170, langsing, gemulai, orangnya baik, pinter masak, gak cerewet, hemat. Saudara kawin aja sama malaikat. Saudara, kalau saudara mau pilih-pilih kayak begitu sampai kapan gak kawin-kawin. Kita gak bisa memilih jalan hidup kita. Kita seperti biji sesawi yang ditabur. Betul? Jatuhnya di mana? Ya gak tahu. Ditiup angin, jatuh di sana. Ada yang jatuh di tanah yang baik, ya syukur. Tapi ada yang jatuh di tanah yang seperti yang saya lihat di Yeriko, tanah miring, tanah lereng, saudara. Tapi dia tetap bertumbuh. Itu, saudara. Jadi hidup kita ini harus siap ditaburkan oleh Tuhan. Kemana saja Tuhan mau tabur kita, terserah Tuhan. Yang penting, di mana saya ada, saya pasti bertumbuh. Amin. Banyak orang mempertanyakan kepada saya, Pak Roni udah enak-enak di Jakarta, kok mau ke Nias? Saudara, buat apa saya di Nias? Itu pulau terpencil, pulau terluar, saudara. Ya, ngapain? Di Jakarta udah enak kok, udah ada pelayanan. Tapi saya mau katakan, ini bukan maunya saya, ini maunya Tuhan. Kalau Tuhan mau tabur ke sana, mau apa kita? Betul. Tapi saya percaya, di mana saya ditabur, saya pasti bertumbuh. Di mana kita ditabur, kita harus jadi biji sesawi yang jadi berkat. Dia jadi pohon, sehingga banyak burung-burung bersarang. Banyak orang yang bernaung dalam hidup kita, mendapatkan berkat dari hidup kita. Ya, kita tumbuh jadi seperti pohon yang besar. Orang yang kepanasan bisa berteduh di bawahnya. Burung-burung bisa bersarang di sana. Ya. Menjadi berkat itu yang paling penting. Bukan soal apakah hidup saya nyaman atau tidak nyaman, enak atau tidak enak. Yang penting dimanapun hidup saya, seperti apa hidup saya, seperti apa situasi kondisinya, saya selalu jadi berkat. Itu yang paling penting. Seperti pohon sesawi, jadi berkat, saudara. Ya, sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Hidup kita kemana saja Tuhan arahkan, sebab jalan hidup kita masing-masing berbeda, berkatnya juga beda-beda. Ya saudara, baju saudara beda dengan baju saya. Ya saudara, kekuatan atau takaran makan saudara beda dengan takaran makan saya. Ada orang bisa makan begitu banyak. Tuh saya ketemu orang-orang yang waduh kalau makan kayak Gunung Semeru, saudara. Wah tinggi menjulang. Saya paling cuma beberapa sendok udah kenyang. Perut saya ini, ya usus saya ini ukuran S. Tapi ada yang ukuran XL, bahkan double XL. Makan kuat sekali, saudara. Nah ukuran kita masing-masing beda, jalan hidup kita beda. Tapi nggak masalah, biarpun jalan hidup kita berbeda. Mau enak mau tidak enak, yang penting kemana Tuhan taburkan hidup kita, di situ kita harus jadi berkat. So mau jadi apapun, hidupmu harus jadi berkat. Nah saudara, ada 3 hal yang saya mau bicarakan hari ini. Bagaimana kita harus menjadi influencer. Apa influencer? Orang yang memberi pengaruh. Anda harus mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Hari-hari ini banyak orang dipengaruhi, tapi kita harus menjadi orang yang mempengaruhi. Amin. Seperti biji sesawi ini, dia kecil, tapi kalau dia sudah tumbuh jadi pohon yang besar, dia jadi influencer, mempengaruhi sehingga burung-burung bersarang di sana, burung-burung tinggal di sana. Dia mempengaruhi sekelilingnya, ya, bukan dipengaruhi sekelilingnya. Dia mau tumbuh dimanapun, dia tidak jadi masalah. Dia tidak dipengaruhi situasi, tidak dipengaruhi kondisi, tapi dia yang mempengaruhi situasi dan kondisi. Makanya Alkitab mengatakan orang benar itu seperti pohon korma. Saudara tahu pohon korma itu tumbuhnya gak enak di tempat yang panas, sangat kering, di padang pasir, bukan di puncak yang adem, di tempat yang subur banyak air. No, pohon korma tumbuhnya di padang pasir.
Namun sekalipun tumbuh di padang pasir, dia tumbuh dan buahnya manis. Amin. Dia nggak terpengaruh dengan situasinya, tapi dia justru mempengaruhi situasi dan kondisi. Ada 3 hal yang kita harus lakukan supaya kita jadi influencernya Tuhan. Mempengaruhi dunia, menghadirkan sorga ke atas muka bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Dutamas seperti di sorga. Saudara bisa sebutkan lokasimu di mana, rumahmu di mana. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Grogol. Kalau sudah tinggal di Grogol, di Tanjung Priok, di Jembatan 5, Jembatan 2, seperti di sorga. Ya, nah kita ada 3 hal bagaimana kita jadi influencernya Tuhan, mempengaruhi lingkungan kita, mempengaruhi rumah tangga keluarga kita, mempengaruhi marketplace kita, dunia usaha kita, mempengaruhi orang yang di sekeliling kita. Bukan mempengaruhi, tanda kutip mempengaruhi yang jelek, tapi kita mempengaruhi yang positif. Amin. Banyak orang mempengaruhi orang lain, mempengaruhi yang jelek, ya, mempengaruhi yang buruk. Tapi saudara adalah good influencer, memberi pengaruh yang baik, yang positif kepada orang sekeliling saudara. Ada 3 hal bagaimana cara kita mempengaruhi dunia kita, sekitar kita, keluarga kita, usaha, pekerjaan kita. Yang pertama dengan kebenaran. Mari coba kita cek firman Tuhan di Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara dan saya adalah terang, setuju? Karena Yesus ngomong apa? Kamu adalah terang dunia. Bukan terang kecamatan, bukan terang RT, terang RW, terang dunia. Skopnya besar Pak, skopnya besar Bu, bukan kecil. Terang dunia, light of the world, bukan terang kecil. Nah, terang itu berbuahkan, hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi yang pertama, bagaimana caranya saudara jadi good influencer, orang yang mempengaruhi hal yang baik bagi orang sekelilingnya. Maka pertama, bagaimana caranya kita bisa mempengaruhi? Maka yang pertama, kita harus mempengaruhi dengan kebenaran. Hari-hari ini dunia sedang hidup dalam ketidakbenaran. Setuju saudara? Hari ini semua berjalan tidak benar loh. Orang melakukan apa yang benar menurut pikirannya sendiri. Orang melakukan apa yang benar menurut apa yang dia pahami. Sementara tidak ada orang, sedikit orang yang melakukan yang benar menurut Allah. Makanya kebenaran kita bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran dunia, tapi kebenaran kita kebenaran Allah. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kata kebenaran di sini pakai kata aletheia, bahasa Yunaninya. Saudara tahu arti aletheia? Yang benar dari yang benar. Karena tidak semua yang benar itu benar, betul tak? Karena orang bisa berkata aku benar, tapi itu benar yang kayak apa? Mungkin dia mengatakan aku benar menurut dia, tapi belum tentu menurut Tuhan, betul tak saudara? Makanya kata aletheia, akulah jalan kebenaran. Kata aletheia, aku yang benar dari yang benar. Jadi benar-benar gitu loh saudara, saripatinya kebenaran. Nah kita bisa mempengaruhi orang, mempengaruhi sekeliling kita, jadi good influencer. Kalau kita mempengaruhi dengan kebenaran, sebab dunia ini sedang hidup dalam ketidakbenaran. Sebetulnya saya harus berangkat ke Nias itu hari Selasa, Senin atau Selasa, tapi saya tunda. Kenapa saya tunda? Karena tiba-tiba saya diundang saudara oleh Brigjen Dr. Tama Ulian Tarigan SHMKN. Panjang namanya saudara. Brigjen Dr. Tama Ulian
Tarigan SHMKM. Beliau siapa? Ternyata beliau itu adalah Hakim Agung MA, Mahkamah Agung. Jadi Jumat ini saya diundang khotbah di MA, Mahkamah Agung. Itu buat saya kehormatan. Kenapa? Karena saya akan berkhotbah di depan hakim-hakim dan panitera. Saudara, makanya saya katakan dulu, saya mundur dah, keniasnya mundur. Ini kesempatan buat saya supaya saya bisa jadi good influencer, ya, yaitu menyampaikan kebenaran, saudara. Karena kita tahu ada begitu banyak, maaf ya, aparat hukum itu tidak melakukan sebuah kebenaran hukum. Justru banyak aparat hukum melanggar hukum. Dan Ibu Brigjen Dr. Tama Ulian Tarigan ini yang menangani kasusnya Freddy Budiman. Itu gembong narkoba yang terkenal dengan 1,4 juta pil ekstasi. Dia yang nangani. Kenapa dia nangani? Karena itu menyangkut militer. Ada seorang intelijen militer, seorang sersan itu ikut dalam peredaran narkobanya Freddy Budiman. Makanya dia yang mengadili, saudara. Ada banyak, saudara, aparat-aparat hukum baik dari TNI Polri yang tidak melakukan hukum, justru melanggar hukum. Itu bukan hal yang rahasia lagi di Indonesia. Begitu banyak aparat hukum menyelewengkan hukum. Makanya saya ngomong, aduh terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mau jadikan saya good influencer di Mahkamah Agung, di MA, ini kesempatan emas bagi saya. Saya mau tunda keberangkatan saya ke Nias. Saya mau khotbah di depan para hakim dan panitera Kristen, agar mereka sungguh-sungguh menegakkan kebenaran. Bukan terpengaruh karena suap, uang dan sebagainya, karena harta jabatan, mengorbankan kebenaran. Justru kita harus tegakkan kebenaran walaupun resikonya berat. Kenapa? Karena kita adalah good influencer. Kita ini adalah benih-benih kerajaan Allah. Kita ini adalah mustard seed, biji sesawi yang ditaburkan supaya jadi pohon yang besar, menaungi banyak orang, jadi berkat bagi banyak orang. Mari saudara, jadilah good influencernya Tuhan, ya. Lewat apa? Kebenaran. Jangan saudara ikut arus. Dulu ada teman-teman kami dari Kristen itu masuk ke partai politik. Termasuk ada pendeta-pendeta loh. Beberapa pendeta itu masuk ke partai politik, ya. Lalu saya tanya sama teman-teman nih, kenapa kok tergerak masuk partai politik? Kenapa kok mau masuk dunia politik? Supaya kita bisa menggarami orang sekeliling kita. Wah, niatnya bagus ya, niatnya bagus. Tapi saudara tahu, teman-teman Kristen, bahkan ada pendeta Kristen yang terjun ke dunia politik. Mereka bukan mempengaruhi, tapi dipengaruhi. Bayangin, semua teman-temannya menghalalkan suap. Pertama dia, jangan suap, jangan suap, jangan suap. Ya udah terserah aja lah, jadilah kehendakmu. Ikut-ikut kena suap. Saudara, saya ngomong, aduh sayang sekali, niatmu bagus, motivasimu bagus, terjun ke politik. Tapi kalau kamu mau punya niat ke sana, harus berani. Ya, tidak takut menentang arus. Jangan dipengaruhi, tapi harus mempengaruhi. Kebanyakan justru kita dipengaruhi, saudara. Dan tidak sedikit, maaf ya, gereja-gereja anak-anak Tuhan justru hidupnya seperti orang dunia, betul lah. Berita-berita yang lagi viral, aduh saudara saya malu loh, ya kan, anak pendeta terlibat penipuan puluhan miliar, ya. Saya dapat share nih dari teman-teman, ada seorang pemudi share sama istri saya, dia dilecehkan sama pendetanya sendiri, saudara. Tiba-tiba dipeluk dari belakang, dicium. Aduh, saya ngomong astagfirullahaladzim, ajubilah saya. Saya ngomong, kenapa dunia kekristenan jadi begini? Kita jangan dipengaruhi, tapi kita harus mempengaruhi, amin. Karena ada begitu banyak praktek-praktek miring yang bukan kebenaran, artinya ketidakbenaran. Itu justru kita kerjakan, kita lakukan setiap saat, setiap hari.
Ini Tuhan sedih, hatinya sedih. Karena kita ini sebetulnya biji sesawi, punya benih kerajaan Allah. Amin. Kita harus mempengaruhi, jadi good influencer. Lewat apa? Kebenaran. Kedua, lewat kebaikan. Coba kita buka Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya, semua agama, semua orang, semua etnis, semua suku tidak terkecuali, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kedua, kita bisa jadi good influencer, mempengaruhi orang sekitar kita. Pertama lewat kebenaran, kedua lewat kebaikan. Saudara, kebaikan itu bisa dilihat oleh orang buta. Kebaikan itu bisa didengar oleh orang tuli. Kebaikan itu bisa dirasakan oleh semua orang. Betul gak? Kalau saudara memiliki kebaikan, maka saya percaya, saudara, kebaikan itu pasti diterima oleh semua orang. Mau agamanya apa, sukunya apa, kebaikan itu diterima oleh semua etnis, oleh semua kalangan, oleh semua golongan, semua lapisan. Kebaikan itu menjadi pengaruh yang besar bagi orang sekeliling kita. Saudara, ada seorang raja namanya Raja James I dari Inggris. Raja James I dari Inggris ini cacat sejak lahir, sehingga dia tidak bisa jadi prajurit, ya. Padahal kan seorang raja sebelum jadi raja, dia harus jadi prajurit, jadi serdadu, ikut perang, baru nanti dia diangkat dan jadi raja. Raja James I ini cacat sejak lahir, jadi dia nggak bisa perang, nggak bisa jadi prajurit. Tapi dia mahir dalam beberapa bahasa, saudara. Dan Raja James I ini tidak mau tinggal diam selama masih ada kesempatan, ya. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Apa yang dilakukan oleh Raja James? Dia tahun 1611 menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Dan Alkitab terjemahan Raja James ini terkenal. Yang kita sekarang tahu adalah King James Version. Kalau saudara tahu, terjemahan Alkitab yang paling banyak digunakan untuk menerjemahkan Alkitab, untuk menafsirkan Alkitab, itu adalah Alkitab terjemahan King James Version. Jadi artinya Raja James ini menggunakan segenap talenta kemampuannya untuk jadi berkat, berbuat baik kepada banyak orang. Dia memang cacat, tapi dia masih punya hal untuk dia bisa tetap berbuat kebaikan. Dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Amin. Dan terjemahan Alkitab King James itu sangat jadi berkat bagi banyak gereja hari ini. Saya pun termasuk yang sering menggunakan King James Version untuk menafsirkan Alkitab. Karena penafsirannya, penerjemahannya itu akurat dan detail sekali. Hari ini saudara, selama masih ada kesempatan, jangan berkata saya gak bisa bikin apa-apa, saya gak punya talenta, gak bisa nyanyi, ya. Kalau saya nyanyi kayak bebek suaranya, saya gak bisa main musik, saya gak bisa khotbah kayak Pak Roni, saya gak bisa lakukan A, B, C, D, duit gak punya, suara jelek, suruh saksi takut gemeteran. Saya mau katakan, saudara pasti tetap punya talenta, kemampuan untuk saudara bisa berbuat baik. Kebaikan-kebaikan apapun saudara bisa lakukan. Kita punya kesempatan, pakai kesempatan itu. Karena ketika kita udah gak punya kesempatan, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu. Amin. Hari ini buatlah kebaikan. Istri-istri, gampang buatlah kebaikan. Masakan yang paling enak buat suamimu. Suami-suami, kerja keras yang rajin supaya ada pemasukan yang cukup untuk kesejahteraan keluarga. Anak-anak, belajarlah sungguh-sungguh, seriuslah kuliah,
ya. Karena itu biaya nggak murah. Semua kita bisa melakukan kebaikan. Apa saja kita bisa kerjakan untuk melakukan kebaikan. Kebaikan itu pasti diterima oleh semua orang. Semua agama, semua etnis, semua golongan harus merasakan kebaikan. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kita bisa jadi good influencer melalui apa? Perubahan. Coba kita buka ayat yang terakhir, Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa jadi good influencer melalui apa? Melalui perubahan. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, Tuhan, pakai saya untuk mengubah dunia. Tapi dunia gak berubah. Lalu dia sekarang merubah doanya. Tuhan, karena aku tidak bisa merubah dunia, pakai aku untuk merubah negaraku. Ditunggu-tunggu negaranya gak berubah. Lalu dia rubah lagi doanya. Tuhan, sekarang pakai aku. Kalau gak bisa merubah dunia, tidak bisa merubah negara, pakai aku untuk merubah kotaku. Kotanya tetap gak berubah-berubah. Dia mulai frustasi. Oke Tuhan, sekarang pakai aku untuk merubah keluargaku. Tapi merubah keluarga juga gak gampang. Akhirnya dia berkata, baik Tuhan, aku doa yang terakhir, pakailah aku untuk merubah diriku sendiri. Jangan berharap orang lain berubah. Mulailah berubah dari dirimu sendiri. Amin. Alkitab katakan, berubahlah. Ini kalimat berbentuk perintah loh. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kita yang harus berubah dulu. Istri jangan mencoba merubah suaminya. Istri, berubahlah dulu, nanti suamimu juga akan berubah. Suami jangan berusaha keras mau coba mengubah istrinya, tapi coba engkau rubah dirimu sendiri. Nanti istrimu melihat perubahan itu, dia juga ikut berubah. Ya. Semua kita coba mulai merubah diri sendiri. Nanti orang lain akan tertarik. Aduh, dia berubah loh. Dulu orangnya kasar, sekarang sayangnya minta ampun. Dulu tukang caci maki, sekarang dikit-dikit ngomongnya sayang. Kayak teman saya curhat, Pak, kasih tahu suami saya, masa dia nggak romantis, padahal ada lagu yang mengatakan kita bikin romantis. Saya ngomong sama suami saya, lu coba dong kayak yang lain. Kalau ngomong sama istrinya ngomongnya say. Suaminya ngomong, emangnya gua barongsai. Lalu istrinya ngomong, ya udah lu ngomong kayak yang lain, yang pala gua peyang apa. Saudara, saya katakan kita gak bisa merubah orang lain. Kita gak bisa merubah pasangan kita, tapi kita bisa merubah diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Mulai berubah Pak ya. Mulai berubah Bu ya. Mulai berubah semua anak-anak muda di sini. Ayo kita berubah supaya kita jadi good influencer. Amin. Mempengaruhi orang lain dan bukan dipengaruhi orang lain. Mulailah berubah. Nanti lihat, engkau akan lihat duniamu berubah, rumah tanggamu berubah, negaramu, kotamu berubah, sekelilingmu berubah. Kenapa? Karena engkau sudah berubah ya. Yesus Kristus memberkati kita. Selamat kita jadi biji sesawi yang terus bertumbuh menjadi besar, supaya kita jadi berkat. Karena di dalam diri kita ada benih kerajaan Allah. Amin. Firman Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman yang sudah kita dengar siang hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih karena kami digambarkan seperti biji sesawi, bukan biji duren yang gede, bukan biji nangka, tapi kami digambarkan biji sesawi kecil sekali. Tapi biar kecil, kalau sudah tumbuh jadi pohon yang besar. Dalam diri kami ada benih kerajaan Allah. Nampaknya kami tidak berarti, tetapi bersama Tuhan kami pasti besar dan jadi berkat. Tuhan mau kami bukan dipengaruhi, tapi Tuhan mau kami mempengaruhi. Jadi good influencer.
Tuhan berkati jemaat GPA Duta Mas di sini, supaya terus bertumbuh jadi biji sesawi. Dimanapun Tuhan taburkan mereka, dimanapun Tuhan tempatkan mereka, bagaimana situasi dan kondisi mereka, mereka jadi biji sesawi yang tumbuh menjadi pohon yang besar, sehingga menjadi naungan bagi banyak burung-burung dan orang sekelilingnya yang mungkin kepanasan berlindung di bawah pohon sesawi yang besar. Kami mau hidup kami jadi berkat bagi siapa saja, bagi setiap orang, supaya olehnya namamu dimuliakan. Meteraikan firman-Mu sehingga bertumbuh, bertunas, berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang setuju, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.